Kita akan membahas seputar menyongsong 1 abad NU, merawat jagat membangun peradaban. Monggo Ustaz, silakan mukadimah pagi hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat budaya yang kami hormati di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman dan Islam, selalu istiqomah, dan mudah-mudahan tumbuh minah mendapatkan husnul khotimah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat budaya yang kami hormati, Cak dan Ning, tema pagi hari ini adalah merawat jagat, menjaga peradaban atau membangun peradaban dalam menyongsong 1 abad NU. Tentunya bagi warga NU, insya Allah sebentar lagi akan ada perayaan milad, insya Allah tanggal 7 bulan Februari di Gor Delta Sidoarjo. Mudah-mudahan bagi seluruh warga Nahdliyin, kita semuanya bisa mengikuti dan bisa hadir di sana, karena untuk mengikuti perayaan milad abad kedua kita ini tidak mungkin nanti bisa, karena itu masih 100 tahun lagi. Ya, sahabat budaya yang kami hormati, Cak dan Ning, kita sebagai umat Islam, warga Nahdliyin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ke-30 surat kedua ini, bahwa kita semuanya sebagai manusia itu adalah khalifah, seorang pemimpin. Tugas daripada khalifah itu adalah menjaga perdamaian dunia, mengamankan dunia, membangun sebuah peradaban yang mana agar dunia ini menjadi aman. Itu adalah tugas khalifah. Itu kalau andai kata kita ini di dunia suka merusak terhadap lingkungan, merusak terhadap orang lain, berarti kita ini belum bisa menjadi seorang khalifah di muka bumi. Dulu sebelum Allah menjadikan manusia, di dunia ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang bernama jin. Makanya ada yang mengatakan Banul Jan. Dan mereka semuanya itu suka bertengkar, senengane mateni, senengane gelut, padu, gegeran, dan lain sebagainya. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Imam Nawawi Banten itu, Allah mengutus iblis, akhirnya semuanya itu dipenjarakan oleh iblis, dibuang ke laut. Dibuang ke laut, di dasar laut. Akhirnya Allah membuat
makhluk lagi sebagai khalifah di bumi, yaitu manusia. Nah, tugas sebagai manusia itu adalah menjaga bagaimana bumi ini agar tidak rusak dan tidak menjadi makhluk sebelumnya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sahabat budaya di mana saja dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di akhir Januari ini kita sambut dengan penuh kegembiraan seluruh warga NU yang berada di muka bumi ini, karena tanggal 31 hari ini termasuk diperingati sebagai Hari Milad NU versi bulan Masehi. Nah, pada tahun 2023 ini adalah peringatan Harlah yang ke-97, di mana dulu pada waktu Muktamar NU yang ke-34 di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Lampung tanggal 23 sampai 25 Desember 2021 mengusung sebuah tema menuju satu abad NU membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Nah, ini adalah sangat baik sekali karena tema ini sangat menarik dan konstekstual, yaitu menyongsong satu abad NU, merawat jagat, membangun peradaban. Islam memerintahkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini tugas yang hanya diamanahkan oleh Allah kepada manusia, bukan kepada makhluk ciptaan yang lainnya. Menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Rahmat itu adalah merupakan sebuah karunia atau kasih sayang yang diberikan kepada bukan hanya manusia, tetapi kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Inilah yang merupakan sebuah implementasi daripada merawat jagat. Jadi kita ini, kula kali panjenengan sedaya, ini sebagai orang Islam, sebagai khalifah di bumi, khususnya warga Nahdien, harus punya jiwa atau rasa duweni rasa seneng karo wong, ojo semena-mena dengan orang lain maupun dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Dalam frase membangun peradaban, maka pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana menciptakan sebuah kemajuan dan kebudayaan yang tinggi dalam peradaban yang maju. Manusia hidup sejahtera, harkat dan martabat manusia dihargai, alam dan lingkungan dirawat dengan baik. Peradaban yang tinggi tak sekedar kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peradaban mesti berpusat pada penghargaan pada harkat dan martabat manusia. Ilmu dan pengetahuan merupakan alat untuk mencapai harkat dan martabat tersebut. Nah, kula kali panjenengan sedaya sahabat budaya dan pundi mawon nggih, sebagai menungso kula kali panjenengan nggih mesti duwe salah. Kalau wong gak duwe salah niku mesti duwe salah. Dan dimanapun kita berada masih di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ada masanya.
ada masa-masa tertentu, ono waktu-waktu tertentu menungso iku kadang kala lali, kadang kala salah. Tapi kita punya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itulah menjadi alat untuk mengeksploitasi pihak lain. Bagaimana terjadi kolonialisme ketika pengetahuan digunakan untuk menindas bangsa lain. Bangsa Indonesia, wong Indonesia dewi ini lho nggih. Indonesia ini merupakan termasuk salah satu korban dari kolonialisme tersebut. Sampai saiki banyak orang-orang yang berkuasa dari sekelompok orang elit, wong sing ndukur, wong sing sugih di tingkat dunia, tingkat nasional, yang mengeksploitasi manusia lainnya demi keuntungan material belaka. Ada orang, kelompok orang atau segelintir orang yang kaya, sementara kelompok besar lainnya harus berjuang keras untuk sekedar bertahan hidup. Kedamaian pun belum sepenuhnya terwujud di muka bumi. Bahkan nyun sewu nggih, mboten kok ngelok-ngelokno ya. Memang ini kenyataan. Bahkan di negara Timur Tengah yang menjadi tempat sumbernya Islam itu bermula, terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan. Banyak memakan jiwa, peperangan, sampai saiki durung mari-mari. Kita lihat bisa bagaimana di negara Afghanistan, Yaman, Suriah, Libya menjadi negara gagal. Perjuangan Palestina meraih kemerdekaan pun belum terwujud hingga sekarang. Awak dhewe di Indonesia kan aman. Apa istighosa aman, apa yasinan aman, ambene ngadakno pengajian opo aman, karena negaranya sudah merdeka, diberikan keluasan oleh pemerintah. Wis sak kapok mubah kon dikir kan wiritan sampai suwengi, kon maca tibak, maca tahlilan, mono manakiban sampai pedot tasbih, gak urus. Yang penting apa? Bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, selanjutnya dalam konteks jagat sebagai alam dan lingkungan, ini jagat ya, alam dan lingkungan. Perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global menjadi isu bersama. Para pemimpin dunia melakukan serangkaian perundingan, para negara-negara gede, kabeh rundingan ya apa iso mencegah terjadi bencana alam akibat dari perubahan iklim. Dan masing-masing pihak berusaha mengamankan kepentingan karena konsensi yang diberikan berdampak pada perekonomian dalam negeri. Bahkan berpengaruh terhadap karir masing-masing politisi yang menjadi pemimpin di setiap negara. Namun tanpa komitmen bersama, bencana akibat perubahan iklim tak dapat dielakkan, karena dunia adalah satu kesatuan. Bumi tidak bisa dipisahkan berdasarkan sebuah teori politik. Jagat terus dalam ancaman kerusakan lingkungan yang semakin lama semakin parah. Demikian dunia dalam skala nasional yang sangat banyak persoalan, yang masalah-masalah sing durung diselesaikan, baik masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lainnya. Makanya dalam satu abad milad NU ini, NU menjadi sebuah bagian komponen bangsa lainnya secara bersama-sama berusaha menyelesaikan persoalan yang ada. Ini adalah NU. Ketimpangan antara kelompok kaya, miskin, Indonesia termasuk paling tinggi di dunia. Palangnya jutaan nyun sewu dhewe. Kadang-kadang warga Nahdien sendiri masih
termasuk napa menjadi strata yang paling bawah dalam piramida kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks tersebut, konteks ngono niku ya apa supaya NU iso nyelesaikno persoalan-persoalan sing dihadapi warga NU seperti yang ada keterlibatan kita menyelesaikan masalah bangsa. Nah, kita ini kan sebagai warga NU ya paling tidak gitu ikut andil bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Itu kan termasuk salah satu perwujudan membantu dalam mewujudkan peradaban dunia. Jika ado-ado no iringane dhewe lah. Dibangun negara kaya awak dhewe kan gak mampu. Jadi apa? Tapi paling tidak kita sebagai warga bisa berkontribusi terhadap yang lain, mampu menjadikan sebuah teladan bagi manusia yang lain agar orang-orang di sekitar kita ini merasa nyaman dan tertolong dari segi apapun. Dalam proses kerusakan lingkungan di Indonesia ini juga terjadi peningkatan. Pemenang di akhir-akhir tahun 2022, di awal tahun 2023 maksudnya, akeh banjir, ya, terjadi bencana bergiliran saja. Jika musim kemarau, banyak kebakaran terjadi di mana-mana. Selama musim hujan banjir, tanah longsor, gunung jeblos, gunung Semeru jeblos, gempa di Cianjur dan lain sebagainya. Nah, makanya jagat dalam makna alam yang sedang mengalami kerusakan juga sangat relevan di Indonesia. Terdapat lembaga penanggulangan bencana. Di NU itu ada lembaga yang namanya apa? LPBI NU. Nah, LPBI NU. Artinya apa? Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama. Yang insya Allah selama ini LPBI NU ini turun langsung ke lokasi-lokasi bencana kok belanja. Di lokasi-lokasi bencana mulai dari dulu NU memberikan kontribusinya, menolong langsung berikan sumbangan baik berupa harta, ada lewat lasis, lewat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perwujudan kepedulian sosial NU di dalam menangani penanggulangan bencana. Dengan semakin banyak bencana yang terjadi, maka terdapatlah sebuah kesalahan kebijakan pengelolaan alam di Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hutan yang digunduli, terjadi illegal logging, illegal fishing, dan ilegal yang lainnya. Ini kan termasuk sebuah permasalahan yang harus ditangani. Makanya NU di dalam satu abad ini ke depannya, di abad kedua bercita-cita ingin menjadi bagian daripada itu untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana masalah-masalah ini supaya teratasi. Nah, di sinilah peran nyata NU kaum Nahdliyin yang sedang terkena bencana yang sangat diperlukan. Ada hal-hal yang sifatnya makro, berjangka panjang dalam upaya menciptakan Islam, memberikan rahmat bagi semuanya. Namun banyak hal yang dapat dimulai dari diri kita masing-masing untuk mencapai visi besar tersebut. Dari berbagai macam sumbangan kecil-kecil dari banyak orang, kadangkala mengumpulkan dana dan lain sebagainya, dari anak-anak IPNU, arek-arek Ansor, Banser, mereka semuanya saling bahu-membahu, tolong-menolong, mengumpulkan dana, tapi itu manfaatnya sangat besar. Walaupun
kelihatannya kecil itu sangat besar manfaatnya, menghasilkan yang besar. Langkah kecil yang dilakukan mereka itu bisa mengurangi mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi emisi korban atau bisa memproduksi sampah dan lain sebagainya. Jadi bersama-sama menghilangkan dampak yang signifikan bagi perbaikan kondisi di Jakarta. Organisasi seperti NU ini dapat menjadi sebuah wadah bersama untuk mencapai tujuan besar, potensi yang terserap dan berbagai keahlian yang tersebar yang dimiliki oleh banyak orang dapat dikelola, diarahkan bersama-sama melalui NU. Monggo yang tak daning yang belum mengenal NU, ya, mengenal NU mulai milad NU menjelang 1 abad ini, marilah kita semuanya nanti kita rame-rame bagaimana sih NU yang sebenarnya. Bukan kok NU itu hanya kok kayak ini dan lain sebagainya, itu kan hanya koyok-koyok aja. Nah, kita ini kan punya peranan sama dalam membangun sebuah peradaban, bagaimana kita mampu berkontribusi, kita mampu menjadi orang-orang yang mana bisa melakukan Islam yang rahmatan lil alamin ala ahli sunnah wal jamaah an-nadiyah. Sakdaning yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, sejalan dengan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan sebuah hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Man alama ilman aw qara nahran aw hafara bi'ran aw warasa nakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Rawahul Baihaqi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ada 7 pahalanya yang terus mengalir kepada seseorang di alam kubur. Jadi ono 7 ganjaran, sing ganjaran iku kula kali panjenengan sedaya cak daning nggih senajan wis dipundhut karo Allah Subhanahu wa taala, iku isih oleh kiriman pahala. Nomor 1, mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmunya, jadi mengentaskan kebodohan. Terus nomor 2, mengalirkan atau mengeruk, meluaskan sungai, jadi ngeruk kali-kali sing macet-macet nih lho, sing got-got sing gak iso melayu banyune. Ini kan tugas kita semuanya. Terus nomor 3, gawe sumur dak ning nggih. Gawe sumur, terus sumur iku dimanfaatno banyune karo wong akeh. Diwakofno, dimanfaatno nang ngene wong akeh. Lah insyaallah iku pahalae mengalir. Kula kali panjenengan sedaya senajan pun dan alam kubur, sumur itu bisa dimanfaatkan orang lain, kita masih mendapatkan pahala. Terus yang nomor 4 niku napa? Nanam pohon. Nah, nanam pohon, misale kula kali panjenengan dalan sing ana sekirane kena ditanduri pohon utawa ono ndiae. Terus kono pohonnya berbuah. Nandur klopo dan nandur pelem. Akhire pelem iku dimanfaatno wong akeh, ana wohe dipangan wong akeh. Iku termasuk sedekah. Sedekah. Kita bisa membantu orang lain atau bangun masjid ning ya di masjid bangun musola, itu termasuk pahala. Jadi seperti yang dilakukan oleh NU, membangun masjid, memberikan pertolongan, gawe sumur waktu terjadi bencana alam, NU tampil
Di samping dengan dari tim-tim yang lain, NU adalah salah satu yang ikut berperan menangani bencana alam dan memberikan solusi terhadap kesulitan masyarakat. Yang nomor 6, orang yang mewariskan mushaf. Jadi wong sing gawe mushaf nang langgar masjid. Yang nomor 7, wong sing duwe anak yang mana anak iku selalu njalukno sepuro nanggone wong tuane sakbare wong tuane mati. Iki termasuk apa? Pahala yang mengalir. Ono hadis mana Cak Ning ya? Hadis mana iki ya? Termasuk berkaitan dengan alam, menjaga peradaban, membangun peradaban, ya. Iki hadis sing diriwayatno Imam Muslim Cak Ning ya. Bukhari Muslim iki sahih iki. Tak usah ragu-ragu Cak Ning jenengan ya. Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslimin yagrisu warsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Jadi kalau kalian panjenengan kalau nandur tanaman senajan to ora iso metik hasile, tapi hasil itu bisa dimanfaatkan orang lain, mampu memberikan sebuah kesejukan, ketenangan, kedamaian orang lain, mampu memberikan sebuah pertolongan terhadap orang lain, sakjane ya iku termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Lah inilah misi daripada NU. NU punya peranan penting dalam satu abad ini, bagaimana menjadikan garda terdepan dalam mengatasi sebuah kesulitan dan problematika masyarakat yang ada. Cak Daning bahwa NU berusaha keras ikut menjaga perdamaian dan peradaban dunia, memajukan peradaban dunia ala ahli sunnah wal jamaah sebagai Islam yang rahmatal alamin. Jadi membentuk pribadi muslim yang ahli sunnah wal jamaah, yang beriman dan bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengedepankan rahmatan lil alamin, mampu berkontribusi terhadap segala hal, dari mulai pengurus besar sampai anak ranting NU. Jadi semuanya insya Allah satu komando sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita besar, rumah besar daripada NU. Jadi di dalam NU itu kan banyak, ada pengurusan dan lain sebagainya. Jadi semuanya satu komando, apa yang dikatakan oleh pimpinan kita, kiai kita sami'na wa ata'na. Jadi itu yang hal terpenting, apa yang menjadi program daripada dari PBNU yang di bawah-bawahnya ini, insya Allah kita juga ikut di dalam mensukseskan apa yang menjadi cita-cita NU dan menjadi cita-cita bangsa dan negara. Karena NU ini adalah termasuk salah satu yang ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Jadi kalau dalam jargonnya orang NU namanya Pakubul Waton Minal Iman, cinta tanah air termasuk sebagian daripada iman. Kita mencintai tanah air kita supaya kita nanti termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya dan ulil amri. Itulah insya Allah kesimpulan daripada pengajian pagi hari ini.
Baik. Mudah-mudahan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, matur sembah nuwun Ustaz untuk ilmunya di pagi hari ini Ustaz Dr. Andes Ali Mahfud Al Buhani.